Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fi hadhil fursati tsaminah nahnu minal majmu'ah ats-tsalitsah. Insyaallah sanabahas haula ma'uduna al-yawm, yakni ta'rifun nahyi wal ma'ani allati tusta'malu fiha wa tarjamah Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Amma al-mutakallim al-awwal yakni ana binafsi, thumma al-mutakallim al-thani yakni Muhammad Faidur Rahman, wal mutakallim al-thalithah yakni Izza Amalia Nur, wal mutakallim al-akhir yakni Nailin Ni'mah. Tayyib, mubasyaratan nabda bil mutakallim al-awwal yakni ana binafsi. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. An-nahyu. An-nahyu diddul amri wa qasimuhu. Wa huma qismani min aqsamil kalam. Wa idza kana al-amru ba'athan 'alal fi'li, fan-nahyu ba'athun 'anil ikhlal bil fi'li. Kana aktsarul kalam fil amri la'iqan bin nahyi, walidzalika fa inna aktsara mabith an-nahyi tafhamu min mabahithi wal amri al-muqabalati laha, li'anna al-amra talabun lil fi'li wan nahyu talabun litarkil fi'l. Fakulu ma sahha fil amri fakhid diddahu fin nahyi faddiddu yu'rafu min diddihi, ghairu anna hunaka ba'dal mabahithil khasati bin nahyi yang faridu biha 'anil amri bi ba'dil khususiyati. Jadi nahi itu lawannya adalah amr dan qasimnya. Dia terdapat dua bagian dari beberapa pendapat. Kalau amr itu menghendaki terjadinya sesuatu, maka nahi itu menghendaki terhalangnya sesuatu. Kebanyakan pendapat mengenai amr itu sesuai dengan nahi. Karena itu kebanyakan pembahasan nahi itu cukup hanya bisa dipahami dengan pembahasan amr-amr yang dijelaskan darinya. Summa ta'rifun nahi. An-nahyu lughatan khilaful amri wa didduhu. Yuqalu nahaita kadza fantaha anhu ay kaffun. Walidha yutlaqu 'ala al-uqul an-nahy li'annaha takuffu ashabiha 'anil qabih. Thumma an-nahy istilahan kama ittafaqal usuliyun ala annal amra haqiqatun fil qawlil makhsus ay sighatul mawdu'at bitolabil fi'l. Wattafaqu kadzalik ala annahu qismun min aqsamil kalam, fahadzal ittifaq hasala fin nahyi bila farqin. Idzan nahyi qasimul amri wa did'arifan nahyu istilahan bi ta'rifati iddatan. Fayakunu 'indal Baydawi fil manhaj huwa al-qawl at-talib li tarkil fi'li, kama arafahu al-Isnawi fi at-tamhid bi annahu al-qawl ad-dal bil wad'i 'ala at-tarki, wa fi nihayatus sul bi annahu al-qawl at-talib li tarki dilalatan awliyah. Jadi nahi itu dalam lughahnya yaitu khilaful amr, yakni menyelisihi amr, bahkan didduhu lawannya. Kemudian orang-orang Arab berkata nahaitahu an kadza fantaha anhu.
saya melarangmu untuk perbuatan tersebut menjadi terlarang, ataupun kafun, yaitu menghalangi. Kemudian ulama usulin sepakat bahwa amr sebenarnya perkataan yang khusus, yakni khususnya itu sebuah bentuk yang khusus. Dan ada yang berpendapat bahwa amr dan nahi tidak ada perbedaan, bahwa nahi itu bagian dari amr dan lawannya. Dia itu berlawanan tetapi tidak dianggap beda. Secara istilah dengan definisi bermacam-macam, menurut Imam Baidawi dalam Al-Manhaj, al-qaulut talib litarkil fi'l, yaitu ucapan yang meminta meninggalkan sesuatu. Kemudian sebagaimana diketahui oleh Imam Isnawi dalam At-Tamhid, beliau berkata al-qaulud dal bil wad'i ala tarki, yaitu perkataan yang menunjukkan maksud untuk melarang. Summa fi nihayatus sul berkata bahwa al-qaulut talib litarkid dilalah auliyah, yaitu ucapan yang meminta untuk meninggalkan yang diutamakan. Yumkin. Bismillahirrahmanirrahim. Nastamir ila al-ma'ani allati tastamilu fiha sighatun nahi. Tastamilu sighatun nahi la taf'al fi ma'anin iddatin. Jadi sighat nahi itu yang mana la taf'al sigatnya itu dipakai atau ada beberapa makna. Wa hadhihi al-ma'ani yamtazu ba'daha an ba'din bihasabil qarinah adalah ala makna al-makhsus min ma'ani al-madhkurah. Yang mana dari makna satu dengan yang lainnya itu bisa dibedakan dengan adanya qarinah yang ada, ya. Mithlu ma fi qouli ta'ala, seperti contohnya ada di firman-Nya Allah Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Di situ kan la tuzigh qulubana. Nah, di situ maksudnya adalah nahyul doa. Yakni ya itu kan kita tidak mungkin melarang Tuhan gitu ya. Maka di sini adalah nahyul doa, kita meminta itu ya. Lima fahima bil qarinah annaha madhkura fi ma'rudid doa, ya kan, karena itu diperuntukkanlah, di sini diperuntukkan untuk kita sedang doa. Maka dari itu ini termasuk makna doa, tapi memakai sighat nahi. Wa hadhihi al-ma'ani allati tu'addu laha sighatun nahi. Jadi ini ada macam-macam sighat nahi. Nah, yang pertama adalah at-tahrim. At-tahrim ya, seperti yang kita tahu ya, sighat nahi berarti yang yang kuat, yang jazim ya. Maka itu bermakna tahrim, yaitu diharamkan. Seperti qaulu ta'ala wala taqrabuz zina wa qaulu la tusyrik billah. Nah, kedua firman Allah tersebut itu menunjukkan tanda keharuman. Kita tidak boleh mendekati zina. Kita tidak boleh menyebutkan Allah, ya. Itu bermakna at-tahrim. Selanjutnya ada al-karohah. Makna al-karohah yaitu qaulu sallallahu alaihi wasallam la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yaqul. Yang kedua ini adalah maknanya al-karohah, yakni sighatun nahi huna lil karohah, lil makruh, walaysa lil tahrim. Seperti di sini sabdanya Rasul, la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yaqul. Kita tidak yang laki-laki ya tidak boleh memegang zakarnya dengan tangan kanannya waktu sedang buang air kecil. Itu tidak boleh. Dan ini bermakna karohah, lil karohah aja. Wa al-ba'du 'anil karohah bit tanzih. Ya, ada juga yang menyatakan bahwa al-karohah di sini atau makna di sini yaitu dengan al-karohah bit tanzih, karohah tanzih, ya. Nah, itu bisa dilihat di bagian makna. Nah, yang ketiga adalah al-irsyad, yaitu memberi petunjuk. Ya. Di sini qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubda lakum tasukkum. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala ini, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubda lakum tasukkum. Di sini la tas'alu an asya' ini menunjukkan makna irsyad. Irsyad itu dalam artian memberi petunjuk bahwa kita jangan seperti itu. Maka kalau kita seperti itu akan menyusahkan diri kita sendiri, gitu ya. Wal muradu annal irsyada ila al-ahwat wa dalalah alaihi yataqudali. Jadi makna kenapa bisa disebut sebagai irsyad, ya di sini kan bahwa petunjuk itu untuk kita berhati-hati dan maksudnya atau tujuannya untuk meninggalkan hal tersebut. Oke. Nah, wa faraqa sahibu kulliyah bainal karohah wal irsyad. Ini maksudnya ada di kitab kuliah ya, sahib yang punya kitab kuliah adalah Syekh Abi Al-Baqa. Baik al-karohah wal irsyad. Nah, di sini ada perbedaannya. Apa sih bedanya karohah dan irsyad? Ya, kita bisa bedakan karohah dan irsyad ini dari mana?
Nah, bi annal karohah lidari mufsidah diniyah. Jadi untuk karohah, kalau ada sigat nahi di sini bermakna karohah itu apabila lidari mafsadah diniyah. Jadi untuk menghilangkan atau menghindar dari mafsadah yang bersifatnya agama. Itu maka maknanya karohah. Seperti tadi ya biar ini hiwa ya kan sebenarnya tidak ada apa yang namanya ya emang kenapa mau pakai tangan kanan pakai tangan kiri kan sebenarnya gak ada bedanya ya, cuman ini karena mafsadah diniyah gitu ya, jadi bukan tidak bisa diukur dengan dunia. Wal irsyad tidak mufsidah ad-dunyawiyah ya, kalau irsyad ini untuk menghindar dari mafsadah dunia gitu, ke dunia. Jadi kan kalau kita tadi ya la tasalu an asya untuk dalam, jadi kita kalau nanya terus maka kita akan berat sendiri di dunia ya itu ya. Itu perbedaannya antara irsyad dan karohah. Bagaimana cara membedakan sigat nahi ini bermakna apa, karohah atau irsyad. Oke, selanjutnya adalah ad-du'a qauluhu ta'ala rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa 'abbara anhu ba'dhum bi'urbah was-su'al. Wa matallahu biqaulihi ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sama kayak tadi ya yang di atas itu. Jadi di sini itu bermakna doa ya, kita itu berdoa kepada Allah Ta'ala atau bi'urbah was-su'al di sini ya. Wa 'abbara anhu ba'dhum bi'urbah was-su'al. Jadi dengan keinginan kita ya, kita berdoa berharap untuk sesuatu dan meminta ya. Yang kelima selanjutnya adalah bayanul aqibah, yaitu menjelaskan tentang akibat atau ujungnya atau hasilnya ya. Allah Ta'ala wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Seperti firman Allah Ta'ala tadi itu ay akibatul jihad al haya la maut. Jadi di firman Allah di sini bahwa nanti hasilnya atau ujungnya orang yang berjihad itu adalah tetap dia akan hidup ya. Haya 'inda rabbihim bal ahya'un 'inda rabbihim ya kan, bukan al-maut. Maka di sini la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Oke, selanjutnya adalah at-taqlil wa at-tahqir. At-taqlil wa at-tahqir. At-taqlil di sini adalah bermakna sedikit, maknanya itu sedikit. Contohnya di sini adalah faraqa ba'dhum baina at-taqlil wa at-tahqir fa ja'ala at-taqlil bi an yata'allaqa bil manhi anhu. Nah, kalau di sini cara membedakannya itu adalah kalau taklil itu dikaitkan dengan manhi anhu. Seperti qaulih ta'ala wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Fahuwa qalil shaghir bi khilafi ma 'inda Allah Ta'ala. Walidzalika kana tadhiyirul ayah wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Nah, seperti firman-Nya taklil ini seperti firman-Nya Allah Ta'ala wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Nah, jadi wala tamuddanna ini kecil apa yang Allah kasih matta'na bihi azwaj itu perhiasan atau apapun yang diberikan oleh Allah itu yang diberikan oleh orang kalau bahasa tadi oleh orang yang lain itu kecil, nggak ada apa-apanya. Makanya walidzalika kana tadhiyirul ayah, maka adanya akhir ayat tersebut, ujung-ujungnya ayat tersebut waris kurang bika khairu abqa, karena yang tadi itu tuh nggak ada apa-apanya dibanding dengan rizqu rabbika khairu abqa, dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ihtiqar, maknanya di sini ihtiqar adalah menghinakan ya. Ya ta'allaqu bil manhi, yaitu dengan tandanya adalah berkaitan dengan manhi. Allah Ta'ala la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Di sini Allah kayak ini ya, menghinakan orang-orang yang sudah beriman terus kafir lagi. Nah, yang kedua al-yas, yaitu membuat putus asa. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru al-yawm ma'abur anhu fi irsyadil fuhul bit-ta'yis. Jadi yang ketujuh ini adalah al-yas, yaitu membuat orang putus asa. Seperti firman Allah yang tadi ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru al-yawm. Jadi maksudnya di sini membuat orang-orang kafir itu pada saat nanti di hari kiamat itu menyesal. Baru fi irsyadul fuhul, dan tapi di kitab irsyadul fuhul disebutnya bukan al-yas tapi at-ta'yis. Sama aja tadinya. Nah, yang kedelapan adalah at-taskin, yaitu menenangkan ya. Taskinun nafsi, menenangkan hati. Qaulullah Ta'ala alla takhafu wa la tahzanu wa qulu la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Qauluhu fala yahzunka qauluhum. Ini jelas ya. Jadi ini seperti yang menceritakan Nabi Muhammad sedang bersama Abu Bakar waktu itu ya. Selanjutnya adalah at-tafwid. At-tafwid ini melimpahkan atau melimpahkan itu kamu tanggung jawab begini. Ya udahlah buat kamu aja gitu at-tafwid. Begini. Qaulullah Ta'ala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Fala tusahibni ini kan maksudnya tadi kan ditemenin gitu. Maka kalau udah itu la tusahibni, ya udah jangan nemenin saya lagi, udah cukup segini aja. Itu at-tafwid, pelimpahan, udah enggak usah sama kita lagi, enggak usah sama ini lagi lah gitu. Yang selanjutnya adalah at-tahdid. Qauluka la taf'al al-yawm syai'an. Qaulu kaliman la yamtasil amraka la tamtasil amri. Ya, yang ke-10 adalah
ancaman ya, ancaman. Ya seperti perkataan kita nih, kita la taf'al al-yawma syai'an. Jangan melakukan sesuatu hari ini. Jangan melakukan hari ini sesuatu. Jangan ya pokoknya jangan lakukan sesuatu lah gitu ya. Maka kalimat la yang amroka, dan seperti perkataan kita kalau ada orang yang tidak menuruti apa yang kita perintah gitu ya. La tamtathil amri. Kayak nyindir gitu. Misalnya kayak apa namanya? Apa namanya ya? Apa namanya? Orang tua gitu ya, anak main HP, jangan main HP. Terus masih main HP aja terus ya, main HP. Ya udah main HP aja, main HP. Itu kan nyindir tahdid gitu ya. Ya itulah pokoknya kurang lebih seperti itulah kalau kita Indonesiakan. Kayak disindir-sindir gitu. Cuma itu merupakan ancaman ya. Maksudnya ya lu kamu harus menuruti perintah saya gitu. Tahdir yang ke-11 adalah tahdir, itu adalah peringatan. Qul ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul al-makhdum li khadimihi wal walid liwaladihi. Al-ana qad amartuka la taf'al. Jadi yang ke-11 adalah peringatan, tahdir. Seperti firman Allah, la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini peringatan untuk kita ya, bahwasanya kita harus meninggal dalam keadaan muslim. Nah, dan seperti perkataan al-makhdum li khadimihi, seperti perkataan orang yang majikan ke bawahnya gitu lah, atau atasan ke bawahnya, atau seperti perkataan orang tua ke anaknya. Al-ana qad amartuka la taf'al. Sekarang saya benar-benar memerintahkanmu untuk tidak melakukan apa-apa. La taf'al di sini merupakan sebuah peringatan untuk yang mungkin tadi. Nah, yang kedua adalah selanjutnya al-adab. Qaul ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa la tansawul fadla bainakum. Ya, ini adab aja ya. Artinya janganlah kamu melupakan keutamaan yang orang-orang yang ada di antaramu gitu ya. Jadi adab aja ini. Nah, selanjutnya adalah yang ke-13, iqa'ul an. Ya, untuk apa ya? Ya, memberikan rasa aman gitu ya. Qaul ta'ala, wa la takhaf innaka minal aminin. Qaul ta'ala, la takhaf najauta minal qawmil zalimin. Maqad qila innahu raji'un ilal khabar kana qala anta la takhaf. Nah, ini udah kayak jauh kayak tadi ya. Kayak apa tadi? Taskin nas. Selanjutnya adalah yang ke-14, al-iltimas. Al-iltimas maksudnya adalah apa ya? Kedekatan lah, atau rasa dekat, atau rasa rasa berteman gitu ya. Qaulu kalinadhirika la taf'al hadza, seperti perkataanmu ke temanmu yang sebaya, janganlah engkau lakukan ini. Wadzalika indal qa'il bi anna sighatun nahyi wal amri lahu sifatun thalatha. A'la adwan amri. Jadi untuk nahi dan amri itu ada 3 tingkatan. Itu yang pertama lebih kita meminta kepada yang lebih atas atau melarang yang lebih atas. Kita meminta atau tadi melarang kepada yang lebih bawah, atau kita memerintah atau melarang ke yang sepantaran kita. Rinawin. Yang kelima adalah yang ke-15 adalah al-ibahah. Ibahatut tarki. Jadi kebolehan untuk meninggalkan sesuatu. Qala Az-Zarkashi, Imam Zarkashi berkata, "Dzalika fin nahyi ba'dal ijab, fa innahu ibahat litarki." Jadi ini maksudnya adalah seperti perkataannya Syekh Az-Zamakhsyari ya. Apabila an-nahyu, adanya kata-kata nahyu atau adanya larangan itu ba'da al-ijab, setelah perintah atau setelah kewajiban, maka fa innahu ibahah litarki. Maka itu akan berubah menjadi atau sifatnya itu akan menjadi kebolehan untuk ditinggalkan gitu ya. Yang ke-16 adalah al-khabar. Qala Az-Zarkashi, "Wa man tarahu as-sifi bi qoulihi ta'ala la tanfuduna illa bisultan." Nah, yang ke-16 adalah makna dari silghat nahi ini adalah al-khabar, yaitu memberikan khabar aja. Seperti contohnya la tanfuduna illa bisultan. Fanun fi tanfuduna ja'ala khabar la nahyan. Jadi la tanfuduna ini bermakna khabar aja, bukan sebuah larangan. Jadi kasih tahu aja gitu ya. Dan yang membuat ini jadi khabar adalah nunnya ini. Kalau la tanfudu maka akan menjadi nahi. Tapi kalau la tanfuduna jadi khabar. Ya dulu ala ajzihim an qudratin. Jadi ini untuk mengabarkan aja bahwasanya tidak akan mampu gitu, tidak akan mampu illa bisultan gitu ya. Jadi khabar aja, bukan larangan. Lakan nahyan. Nah, walau la nun lakan nahyan. Dan apabila tidak ada nunnya maka akan menjadi nahi. Wa ana lahu qudratu fahim anha nahi. Yang selanjutnya adalah at-tasawwur. Qauli ta'ala la tahzan innallaha ma'ana. Nah, ini untuk sabar ya. Selanjutnya yang ke-18 adalah at-taswiyah. Taswiyah ini maksudnya adalah apa ya? Untuk menyelesaikan sesuatu atau mengkompromikan sesuatu. Qauli ta'ala fasbiru aw la tasbiru, dzakaru jamaah. Jadi penyelesaian aja lah. Fasbiru aw tasbiru aw la tasbiru misalnya. Yang ke-19 adalah at-taqrir, yaitu memutuskan atau keputusan. Hakadza dzakaru fil iddah, ini seperti yang ada di iddah, di Abiyah ya. Kitabnya Syekh Abiyah. Mamatala lahu biqaulihi ta'ala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni ya. Fala tusahibni di sini merupakan keputusan ya. Keputusan ceritanya kalau di Quran itu yang kita tahu seperti ini, bahwa Nabi Khidir tidak akan menemani Nabi Musa tidak boleh menemani Nabi Khidir lagi gitu ya. Dan selanjutnya adalah
Al-istiqlal di sini adalah ay minal qillah, bisa selamat atau merdeka ya dari pertimbangan gitu, dari pemikiran atau pertimbangan. Masalu qauli syakhsin li akhar la tukallimani fa innaka lasta bi ahlin lil kalami wala mawdi'an lahu. Jadi di sini maksudnya itu ya ya udah pertimbangan gitu, karena kamu jangan berbicara kepadaku ya, karena pertimbangannya lasta bi ahlin lil kalam wala mawdi'an lahu, belum cocok sama saya gitu. Yang ke-21 adalah al-illah, yaitu nasihat. Hakadha dzakarahu fil iddah, sama. Tsumma matala lahu bi ayat minha qauluhu ta'ala wa la taqtulu anfusakum wa qauluhu ta'ala la taftaru 'ala Allahi kadziba. Ini semua merupakan mau'izah atau nasihat buat kita. Selanjutnya adalah yang terakhir, asyafaqah. Di sini maksudnya adalah rasa simpati. Karena fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti firman-Nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidu ad-dawa karosi. Maksudnya di sini kita bersimpati ya sama hewan. Nah, itu aja. Ya, mungkin hadam ini idza wajadtum minni al-khata' astaghfirukum wa babu soal yaftah liman yurid yas'al. Wa tas'alu ila al-mutakallimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Iza Amalia Nur wa ana kal-mutakallimah ats-tsalitsah. Al-an sanabahas an tarjamati Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Awalan, ismuhu huwa Ahmad bin Abdurrahim bin Wajihuddin bin Mu'zam bin Mansur al-ma'ruf bi Musnadil Hindi Abi Muhammad Asy-Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Wan nas yutlaquna laqbu Azimuddin ala hadzal alim wa laqabuhu bi Waliyullah wa Qutbuddin tayammunan bi barakatil ism fasara waliyullah fil haqiqah bi qada'illah dakhilal hindi wa kharijah. Jadi beliau ini adalah Ahmad bin Abdurrahim bin Wajihuddin bin Mu'zam bin Mansur yang dikenal dengan Musnadil Hindi Abi Muhammad Asy-Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Dan orang-orang menyebut beliau atau menjuluki beliau dengan julukan Azimuddin, dan ada pula julukan lain yang diberikan kepada beliau seperti Waliullah dan Qutbuddin. Summa nasabuhu yantahi nasabu Syekh Waliullah Ad-Dahlawi kama dzakarahu huwa fi risalatihi al-imdad fi ma'athiril ajdad ila Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi nasab beliau ini, nasab Asy-Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ini ketika diurutkan akan sampai atau akan berakhir kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan nasabnya fahuwa Ahmad al-Ma'ruf bi Syekh Waliullah Ibnu Syekh Abdurrahim bin Syekh Asy-Syahid Wajihuddin bin Mu'zam bin Mansur bin Ahmad bin Mahmud bin Qawamuddin al-Ma'ruf bil Qadi Qarin bin al-Qadi Qasim bin al-Qadi Kabir al-Ma'ruf bil Qadi Badah bin Abdul Malik bin Qutbuddin bin Kamaluddin bin Syamsuddin al-Mufti bin Syarmalak bin Muhammad Atta Malik bin Abil Fatah Malik bin Umar Hakim Malik bin Adil Malik bin Faruk bin Jirjis bin Ahmad bin Muhammad bin Syahriyarin Osman bin Haman bin Hamayun bin Quraisy bin Sulaiman bin Affan bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Wa yantahi nasabuhu min jihati ummihi ila sayyidina Musa al-Kazim radhiyallahu anhu. Sedangkan dari nasab dari jalur ibunya, apabila diurutkan maka nasab beliau ini akan sampai kepada Sayyidina Musa al-Kazim radhiyallahu anhu. Summa miladuhu wulidal imam ad-Dahlawi sabahu yaumul arbi'a al-arba'a khalat min syawal am alaf mi'ah wa arba'ata asyar hijriyah au alaf sab'u mi'ah wa salasah miladi fi qaryati Flut bi Madiriyah Muzaffar Nakar al-Hindiyah wa huwa asya fi fatrati dha'fid daulah al-Mongoliyah al-Hindiyah
wa syaikhukhatiha. Kemudian untuk kelahiran beliau ini, Imam Dahlawi ini lahir pada hari Rabu pagi di 4 Syawal tahun 1114 Hijriah atau 1703 Masehi di desa Fult di Muzaffarnagar di India. Dan beliau ini hidup pada masa kelemahan dari dinasti Mongolia. Summa hayatuhu talqa Syekh Waliullah Ad-Dahlawi al-ulum al-ibtidaiyah min walidihi Syekh Abdurrahim alladhi kana mudiran li madrasati kanat tusamma al-madrasah ar-rahimiyah. Dakhala al-kuttab fil khamisah min umrihi wa ba'da sanatain ta'allama al-qira'ah wal kitabah wa akmala al-Qur'an al-Karim fi sabi'ah wa akmala dirasatahu lil ulum al-ibtidaiyah wa huwa ibnu 10 sanawat. Wa kana Syekh Waliullah Ad-Dahlawi zakiyan mufritan fi dzaka jayyidul hifdz wa min huna tumkinu min ikmalid dirasah fi hadzal umr al-mubakkir. Yaqulu ibnuhu Syekh Abdul Aziz anhu ma ra'aitu ahadan aqwa dzakirah min walidi. Jadi untuk kehidupan beliau sendiri, Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, beliau ini memperoleh ilmu dasar dari ayahnya, yaitu Syekh Abdurrahim, yang mana Syekh Abdurrahim ini merupakan seorang mudir dari sekolah yang bernama Sekolah Rohimiyah. Kemudian beliau Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ini sudah sering masuk ke perpustakaan di usia 5 tahun. Kemudian 2 tahun setelahnya beliau ini juga belajar membaca dan menulis, dan beliau menyempurnakan hafalan Qur'annya di usia 7 tahun. Kemudian beliau juga menyempurnakan pelajarannya untuk ilmu dasarnya di usia 10 tahun. Dan adapun Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ini adalah seseorang yang sangat pandai, kemudian memiliki hafalan yang baik, sehingga dari sinilah beliau dapat menyelesaikan studinya di usia yang masih sangat dini. Kemudian putra beliau yang bernama Syekh Abdul Aziz itu berkata, saya tidak mendapati seseorang yang lebih kuat hafalannya daripada ayah saya. Tayyib, yumkin aktafi bihadal bahas, nastamir ila al-mutakallimah ar-rabi'ah. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Nastamir ya, syuyukhuhu. Ini guru-guru Imam Ad-Dahlawi. Yang pertama ada waliduhu, ayah beliau sendiri Syekh Abdurrahim. Yang kedua ada Muhammad Afdal Asyalkoti. Yang ketiga ada Abu Thohir Muhammad bin Ibrahim Al-Qurdi Al-Madani. Ini guru beliau yang paling masyhur. Yang keempat ada Umar bin Ahmad bin Akil As-Saqaf. Yang kelima ada Ataj Muhammad Al-Qol'i Al-Makki. Yang keenam ada Abdurrahman bin Ahmad An-Nakhli. Yang ketujuh ada Muhammad bin Ahmad bin Akilah. Yang kedelapan ada Muhammad Wafdullah bin Muhammad Ar-Raudani. Yang kesembilan ada Muhammad Fadil As-Sindi. Yang kesepuluh ada Salim bin Abdullah Al-Basri. Yang kesebelas Muhammad Said Al-Lahori. Terus lanjut ya, talamiduhu, murid-murid beliau. Yang pertama abnauhu ya, anak-anak beliau sendiri. Yang kedua Muhammad Hashim. Yang ketiga Abdul Aziz. Yang keempat Abdul Qadir. Yang kelima akhuhu Ahlullah. Yang keenam Abnu Kholihi Muhammad Asyik Al-Fulti, anak paman dari ibu beliau Muhammad Asyik Al-Fulti. Yang ketujuh Abu Said bin Muhammad Dia Al-Barilwi. Yang kedelapan ada Ahmad bin Abi Ahmad Ad-Dahlawi. Yang kesembilan Aminullah Al-Adim Abadi. Yang ke-10 Jarullah bin Abdurrahim Al-Lahori Al-Madani. Yang ke-11 Jamaluddin Ar-Ramfuri wa ghairuhum al-katsir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terus wafatuhu rahimahullah ta'ala, ini wafatnya beliau. Wa ba'da hayati hafilatin bihalail amal tuwfiya Syekh sitah wa ishrin Muharram alf wa mi'ah sitah wa sab'in. Ini beliau itu setelah melakukan amalan-amalan yang banyak gitu ya, beliau wafat pada
26 Muharram 1176 Hijriah atau bertepatan pada 17 Agustus 1762. Terus kalau Abdul Hayy Al-Hasani, ini kata Abdul Hayy Al-Hasani, tufiya ila rahimallahu ta'ala dhahirat yaum sabti salkho syahrillah al-muharram sanah sita wasab'in wa mi'ah alfi bimadinah dahli. Nah ini kata Abdul Hayy Al-Hasani, beliau ini wafat pada hari Sabtu bertepatan pada bulan Muharram 1176 Hijriah di Madinah. Terus beliau dikebumikan atau dikuburkan di Khorijal Balda di luar negeri. Walahu itnan wasituna sanah. Beliau ini wafat pada usia 62 tahun. Kada wajatu bi khati Syekh Nu'man bin Nur Al-Hasani An-Nasir Abadi. Lah seperti ini yang aku temukan dalam tulisan Syekh Nu'man bin Nur Al-Hasani An-Nasir Abadi. Terus selanjutnya mu'alafatuhu khos limada al-fiqih wa usulul fiqih. Ini karya beliau yang khusus pada bidang fikih sama usul fikih. Yang pertama ada Al-Insaf fi Asbabil Ikhtilaf. Ini menerangkan tentang dasar-dasar fikih, terus kemunculan madhab-madhab fikih, terus apa lagi ini, pluralitas dalam fikih Islam dan lain-lain. Terus kitab ini tuh dicetak berkali-kali dalam bahasa Arab dan diterjemahkan dalam bahasa Urdu dan bahasa Persia. Selanjutnya ada Abdul Jaid fi Ahkamil Ijtihad wa Taqlid. Nah kitab ini membahas tentang aturan ijtihad, terus karakteristik mujtahid dan lain-lainnya. Juga ini ada tentang taklid ke 4 madhab. Terus masih banyak yang lainnya lagi yang dibahas dalam kitab ini. Dah. Syukran. Taib, yumkin hadza minna nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.